Pada saat ini, hanya sumber teran tertinggi yang tersisa di lapangan. Tuanku, beberapa suara terdengar, dan leluhur suci sungai darah serta yang lainnya juga mengelilinginya satu demi satu. Aura masing-masing dari mereka telah sedikit meningkat, bukan berarti basis budidaya mereka telah meningkat, tetapi mereka telah mengintegrasikan kekuatan kegelapan dan memiliki dua kekuatan yang sangat berbeda di laut kosmik. Kombinasi kekuatan yang berbeda secara alami akan menjadi lebih kuat. Termasuk leluhur suci sungai darah, tubuh aslinya yang berdarah masih membawa sedikit kegelapan. Seolah-olah seperti berjalan keluar dari lautan kegelapan. Suehe Sengzu mendesak sungai darah untuk bergerak, dan udara hitam yang tersisa di sungai darah yang mengalir, menjadi semakin menakutkan. Hahaha, Hong Huang Zulong, mari kita lihat bagaimana kamu akan terus menjadi sombong dengan leluhur ini di masa depan. Esensi darah dari makhluk tertinggi klan kegelapan benar-benar merupakan tonik yang hebat. Jika aturan kedua dunia terintegrasi, ketika leluhur ini pulih ke tingkat budidaya puncak, mungkin akan dapat mengambil kesempatan ini untuk memata-matai transendensi. He, ucap Suehe Sengzu tersenyum penuh kemenangan pada Hong Huang Zulong. Hong Huang Zulong berkata dengan nada meremehkan, lihatlah masa depanmu. Asal mula jalan surgawi di alam semesta ini tidak lagi sekuat dulu. Selain itu, kamu memiliki dua kekuatan kosmik yang sangat berbeda di tubuhmu. Mungkin mereka akan membatasimu untuk melangkah ke alam ketidakterikatan, jadi apa yang bisa kamu banggakan? Suehe Sengzu berkata dengan penuh kemenangan, kekuatan kegelapan adalah kekuatan di lautan alam semesta. Bagi leluhur ini, itu akan sangat bermanfaat, dan tidak akan ada batasan. Kamu cemburu, ucap Suehe Sengzu mencibir. Oke, berhentilah berdebat, ucap Qin Chen mengatakan sesuatu tanpa berkata-kata. Kedua orang tua ini tahu bagaimana cara bertengkar. Begitu Qin Chen mengangkat tangannya, dia mengambil kekuatan tertinggi gelap terakhir ke dalam tubuhnya, dan kemudian melihat ke sumber tertinggi ras manusia. Setelah ratusan juta tahun transformasi, sumber tertinggi teran ini juga mengandung sumber kegelapan yang kuat. Sumber seperti itu milik para senior ras manusia, jadi Qin Chen tentu saja tidak ingin melahapnya secara langsung. Tapi tinggal di sini sangat tidak tepat. Sepertinya hanya bisa diselamatkan dulu. Sambil berpikir, Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangannya untuk menelannya. Tepat pada saat dia hendak menangkap sumbernya. Tiba-tiba, bayangan putih muncul dari sumber ini. Ini adalah seseorang, tetapi dia tidak dapat melihat wajahnya atau bahkan sosoknya dengan jelas. Jelas dia berdiri di sana, sungguh sangat aneh. Mungkinkah itu manusia terkuat di zaman kuno? Jantung Qin Chen berdetak kencang. Anak muda, kamu sangat berani. Sebelum Qin Chen dapat berbicara, sosok itu berbicara terlebih dahulu. Siapa yang mulia, bermain trik di sini, tuanku, biarkan leluhur ini membunuhnya. Ucap Suehe Sengzu meraung, sungai darah hitam yang mengalir tersapu dalam sekejap, membungkus bayangan putih di dalamnya, dan akan segera dimusnahkan. Namun, kekuatan leluhur suci sungai darah baru saja melewati bayangan putih itu, tanpa menyebabkan kerusakan sedikit pun padanya. Kekuatan kekacauan kuno. Mungkinkah kamu adalah dewa kekacauan kuno? Ucap bayangan putih itu tampak sedikit terkejut pada leluhur sungai darah. Kamu mengenal leluhur ini, dan berani sombong di depan leluhur ini. Ucap Suehe Sengzu mendengus dingin, itu hanya sisa jiwa, tidak heran kamu tidak takut dengan kekuatan sungai darahku. Tapi, menurutmu apakah karena kamu tidak punya darah, leluhur ini tidak bisa melakukan sesuatu padamu? Di sungai darah yang mengalir, gelombang roh dan jiwa khusus meresap. Di bawah hembusan sungai darah, bayangan putih tiba-tiba menimbulkan riak. Meskipun bayangan putih tidak memiliki wajah, pada saat ini, Qin Chen merasakan aura bermartabat dari pihak lain. Bayangan putih menatap Qin Chen dan berkata, anak muda, dewa kekacauan kuno ini memiliki latar belakang yang luar biasa, mengapa orang ini mendengarkan perintahmu? Mungkinkah Tuan Jianzu yang membantumu? Qin Chen terkejut, karena pihak lain menyebut leluhur pedang, maksudnya itu apa? Dewa kekacauan kuno seperti itu umumnya tidak mudah tunduk kepada orang lain. Jika orang ini tidak ditekan oleh master pedang leluhur untukmu, tetapi berniat untuk mengikutimu, maka kamu harus berhati-hati. Aku khawatir itu tidak nyaman dan bermaksud baik.
Ucap sosok bayangan putih menjadi tidak nyata, dan berkata dengan suara yang dalam. Sue Hesengzu, hentikan. Pada saat ini, Qin Chen menyipitkan matanya dan berkata kepada leluhur suci sungai darah. Baik tuanku, ucap Sue Hesengzu langsung menyatu, berubah menjadi bayangan darah, menatap bayangan putih itu dengan dingin. Bai Ying terkejut, dewa kekacauan kuno sebenarnya mematuhi kata-kata Qin Chen, mungkinkah dia salah? Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh, siapa kamu? Jika kamu tidak menyebutkan namamu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Meskipun orang di depannya kemungkinan besar adalah sisa jiwa dari orang kuat tertinggi ras manusia kuno, Qin Chen secara alami tidak akan gegabah sampai dia benar-benar yakin. Jangan gugup, jika aku memusuhimu, bagaimana aku masih bisa berbicara denganmu di sini? Kata bayangan putih sambil tersenyum. Tapi apa yang dia katakan selanjutnya membuat pandangan Qin Chen memadat, kamu berasal dari alam surgawi Teran, dan kamu pernah ke jurang pemakaman pedang di paviliun pedang Tongtian kan? Aku khawatir kamu adalah keturunan Tuan Jianzu. Tuan, apa maksud perkataanmu? Ucap Qin Chen menyangkalnya. Bai Ying tersenyum, lalu menghela nafas dan berkata, jangan gugup, bukankah kamu sudah melihatnya? Saya dari Teran sama seperti kamu. Hati Qin Chen tergerak, dan dia berkata, mungkinkah kamu adalah orang kuat dari Teran yang berperang melawan ras kegelapan saat itu? Tidak buruk. Bayangan putih, suaranya agak sedih. Qin Chen terkejut, pihak lain seharusnya berada di tanah leluhur yang gelap selama ratusan juta tahun, itu sungguh tidak mudah. Anak muda, katakan padaku, mengapa kamu datang ke sini? Ucap bayangan putih bertanya. Qin Chen sedikit mengernyit. Sangat tidak mungkin baginya untuk mempercayai orang lain dengan begitu mudah. Orang ini bahkan tidak menunjukkan wajahnya, jadi apakah dia harus mempercayainya? Namun intuisinya mengatakan kepadanya bahwa orang ini memang orang yang kuat di rasnya. Pihak lain seharusnya mengetahui identitasnya dari pertarungan antara dia dan Asura Zizun. Terlebih lagi, asal-usul pihak lain sedang ditelan oleh Asura Zizun, dan kemungkinan besar pihak lain tersebut adalah yang tertinggi dari Teran. Bagaimana kamu tahu bahwa aku berasal dari jurang pemakaman pedang? Ucap Qin Chen tidak menjawab, melainkan menanyakan pertanyaan retoris. Sepertinya kamu masih tidak percaya dengan identitasku. Ucap Bai Ying tersenyum, tapi ini juga benar. Di dunia ini, orang yang terlalu naif mungkin tidak akan hidup lama. Karena kamu bisa dipilih oleh Master Jianzu, mungkin kamu bukan orang seperti itu. Pada saat ini, mendengar perkataan bayangan putih itu, leluhur suci sungai darah di sampingnya tidak dapat menahan diri lagi. Orang tua, bicaralah dalam bahasa manusia, tidak peduli seberapa besar kamu berpura-pura menjadi agresif, leluhur ini akan membunuhmu. Ucap Sue Hesengzu dengan dingin. Kekuatan sungai darah yang mengerikan menyapu, menyelimuti Bai Ying dalam sekejap, menyebabkan sisa jiwa Bai Ying berfluktuasi secara instan, membuatnya agak ilusi. Leluhur suci sungai darah mengutuk dan berkata, kamu berpura-pura menjadi apa di depan tuanku? Bai Ying memandang leluhur suci sungai darah tanpa berkata-kata. Apakah dewa kekacauan kuno ini begitu cepat marah dan kasar? Kali ini, Qin Chen juga tidak berbicara. Melihat ini, Bai Ying tidak marah, dan berkata kepada Qin Chen, alasan mengapa saya bisa mengenali asal-usul Anda adalah karena darah Raja Kegelapan di tubuh Anda. Saat itu, pemimpin klan kegelapan, Kaisar Sitian, diperhitungkan oleh kami, dan akhirnya dikorbankan oleh leluhur pedang Tongtian. Dia membakar setengah langkah detasemen dan ditekan di bawah jurang pemakaman pedang. Keluarga kerajaan kegelapan yang menginvasi alam semesta ini adalah satu-satunya. Oleh karena itu, darah Raja Kegelapan di tubuhmu hanya bisa berasal dari Kaisar Sitian. Selain itu, kamu juga ahli ilmu pedang, jadi ini lebih kebetulan lagi. Ucap bayangan putih dengan ringan. Hati Qin Chen bergetar. Pihak lain sebenarnya tahu bahwa Kaisar Sitian ditekan di jurang pemakaman pedang, sesuatu yang tidak diketahui oleh Asura Zizun sebelumnya. Bai Ying menghela nafas dan berkata, sayang sekali ketika aku melihat matahari lagi, umat manusia seharusnya mengalahkan ras kegelapan, tapi sekarang tampaknya Kaisar Sitian mungkin belum mati, artinya, leluhur Jianzu masih terus menekan Kaisar Sitian.
Kapan alam semesta ini akan kembali damai? Hati Qin Chen bergerak sedikit, mendengar nada suara Bai Ying, sepertinya dia memang ras manusia yang kuat di zaman kuno, dan dia juga orang kuat tingkat atas. Tapi bagaimana asal-usul orang kuat teratas bisa ditelan oleh Asura Zizun? Bolehkah junior mengetahui nama senior? Ucap Qin Chen bertanya dengan cemberut. Hehe, jutaan tahun yang lalu, saya memang memiliki gelar yang disebut Wuji. Ucap Bai Ying tersenyum, tetapi Qin Chen bisa mendengar kepahitan dalam senyuman itu. Penatua Wuji, di dunia kekacauan, Wudi tiba-tiba berseru. Lord of Abyss Demon, Wanling Mozun, dan Yang Mulia Tianhuo juga terkejut. Wudi, apakah kamu kenal orang ini? Ucap Qin Chen mengirimkan transmisi suara. Wuji Zizun, adalah penatua tertinggi dari sekte Tianji saya. Ucap Wudi berkata dengan penuh semangat. Penatua Wuji dari sekte Tianji. Ucap Qin Chen berkata dengan ringan. Bayangan putih itu menunjukkan keterkejutan, tak terbayang setelah bertahun-tahun, masih ada orang yang mengingat asal-usul kursi ini. Qin Chen melambaikan tangannya. Tiba-tiba, Wudi muncul di sini. Apakah kamu kenal orang ini? Ucap Qin Chen bertanya dengan ringan. Dia, ucap Wuji Zizun menoleh dan berkata, orang ini mengembangkan kekuatan misteri surgawi. Dia seharusnya adalah anggota sekte Tianji saya. Tapi saya tidak tahu siapa itu. Meskipun orang ini adalah anggota sekte Tianji saya, budidayanya dekat dengan ambang batas Tianzun. Di sekte Tianji saya, dia hanya dapat dianggap sebagai diaken, atau junior, saya adalah penatua tertinggi, bagaimana saya bisa mengenal setiap murid sekte Tianji? Ucap Wuji Zizun mengerutkan kening. Rasa malu tiba-tiba muncul di wajah Wudi. Namun memang benar, dengan statusnya saat itu, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertemu dengan tetua Wuji. Wuji Zizun melirik ke arah Wudi, dan berkata dengan acuh tak acuh, saya melihat kekuatan surga di tubuh Anda. Angin bergerak tak terlihat. Seharusnya itu anggota Sunmen kan? Pemimpin Sunmen Anda seharusnya adalah Bule Zizun, dia juga seorang pahlawan, sayang sekali dia meninggal di pertempuran. Alam rahasia. Aura di tubuhmu sepertinya terhalang sepanjang tahun, dan sudah lama membusuk. Jika terus seperti ini, pasti kamu akan terkena malapetaka akibat angin. Kekuatan suci dari kursi ini dapat menghilangkan sebab dan akibat dari bencana di tubuhmu, dan membantu takdirmu untuk pulih. Ucap bayangan putih menunjuk sedikit. Di dalam tubuh Wudi, aliran material gelap yang busuk dan layu bertahan dalam sekejap, kemudian berubah menjadi abu dan menghilang ke dalam kehampaan. Wudi hanya merasa tubuhnya jernih dan transparan, seolah-olah tubuh membusuk seorang berusia 80 tahun tiba-tiba menjelma menjadi seorang pemuda penuh vitalitas. Wudi tampak bersemangat, murid Wudi telah bertemu dengan penatua Wuji Zizun. Ucap Wudi buru-buru memberi hormat. Anak muda, apakah kamu percaya pada identitasku sekarang? Ucap Wuji Zizun berkata kepada Qin Chen sambil tersenyum. Senior ada di sini, kata Qin Chen dengan suara yang dalam. Qin Chen tidak meragukan orang ini sama sekali, tetapi sekarang dia melihat pengakuan Wudi, dia langsung mempercayai identitas pihak lain. Sebab, Qin Chen juga memupuk kekuatan takdir. Saat Bai Ying menembak sebelumnya, Qin Chen jelas merasakan nafas takdir yang kuat. Nafas takdir ini sangatlah murni, dan memang itulah jalan takdir di alam semesta ini. Hal-hal lain bisa disamarkan, tapi aura jalan takdir tidak akan pernah bisa disamarkan. Wuji Zizun memandang Qin Chen dan menghela nafas, alasan mengapa saya di sini adalah karena pertempuran kuno. Saya dikepung oleh orang kuat klan kegelapan, dan jiwa saya hancur di tempat. Mayat itu juga dibawa kembali oleh klan kegelapan, dan menjadi sepotong makanan untuk tanah leluhur yang gelap. Qin Chen hampir muntah, orang ini dipukuli dan semangatnya runtuh. Mau tak mau dia terkejut dan berkata, senior sudah jatuh. Bagaimana denganmu sekarang? Wuji Zizun berkata, meskipun aku dipukuli sampai runtuh, aku tidak jatuh sepenuhnya, tetapi dalam waktu yang lama di sungai takdir, meninggalkan tubuh yang sebenarnya. Ketika tubuh utamaku jatuh, tubuh asliku kembali langsung ke tempat ini dan bangun kembali asalnya. Sangat disayangkan walaupun saya dibangkitkan dengan mengandalkan tubuh asli saya,
Namun karena asal-usul dao saya dibawa ke tanah leluhur yang gelap ini, tubuh asli saya juga langsung muncul di tanah leluhur yang gelap. Saya terjebak di sini dan tidak bisa pergi. Qin Chen terkejut dan berkata, apakah masih bisa seperti ini? Tubuh fisik telah dipukuli dan roboh, jiwa telah hilang, dan sumber aslinya telah hancur, bagaimana dapat dibangkitkan? Apa yang mengejutkan tentang ini? Ucap Wu Jizizun berkata dengan acuh tak acuh, kekuatan takdir sangat kuat. Anda belum pernah mempraktikkan jalan takdir, jadi tentu saja Anda tidak mengetahui betapa luar biasanya sungai takdir yang panjang. Sungai takdir sangat mengerikan. Hanya mereka yang mengendalikan takdir yang bisa berjalan di dalamnya. Orang kuat biasa, bahkan tokoh tertinggi, jika mereka terburu-buru ke dalamnya, ia juga akan diasimilasi oleh kekuatan takdir dan menjadi bagian dari takdir. Sekuat apapun seseorang, ia tidak akan bisa melepaskan diri. Karena, dalam hidup ini, manusia bergantung pada takdir, dan tidak ada yang bisa lepas dari belenggu takdir. Kata Wu Jizizun tertawa. Qin Chen berkata dengan ringan, itu hanya jalan takdir, dan kamu bukan satu-satunya yang mengetahuinya. Setelah kata-kata itu jatuh, Qin Chen tiba-tiba membuka matanya. Nafas takdir melintas dari pupil matanya. Wu Jizizun tiba-tiba mengecilkan pupilnya, dan ekspresinya menunjukkan kengerian yang tak tertandingi. Dia menatap Qin Chen dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan kaget, bagaimana kamu bisa mengendalikan kekuatan takdir? Wu Di tiba-tiba berkata, Penatua Wuji, orang ini masih memiliki perintah rahasia. Apa? Kamu punya perintah rahasia? Ucap Wu Jizizun terkejut, dan pelangi ilahi tiba-tiba keluar dari pupilnya. Pada saat ini, ketika dia melihat Qin Chen, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Karena kamu adalah keturunan dari pendahulu leluhur pedang, dan kamu juga memiliki perintah rahasia, apakah kamu yang dikatakan oleh suzerain saat itu? Gumam Wu Jizizun memandang Qin Chen dengan penuh semangat. Qin Chen mengerutkan kening, dan berkata dengan suara yang dalam, Senior, apa yang kamu bicarakan? Tidak ada, ucap Wu Jizizun buru-buru tertawa dan berkata lagi, hahaha, tidak sia-sia saya telah bersembunyi di sini selama bertahun-tahun, dan saya benar-benar bertemu dengan keturunan ras manusia saya. Anak muda, ada baiknya jika Anda datang ke sini. Saya butuh bantuan Anda untuk masalah penting di sini. Jika hal ini tidak dapat diselesaikan, maka alam semesta ini benar-benar akan berakhir. Qin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Senior, basis kultivasi junior ini dangkal, dan bahunya masih sangat muda. Saya khawatir tidak akan mampu memikul tanggung jawab berat sebagai senior. Wu Jizizun memandang Qin Chen tanpa berkata-kata, menggelengkan kepalanya dan berkata, anak muda, kamu tidak tahu betapa kuatnya itu. Dia menghela nafas dan melanjutkan, ratusan juta tahun yang lalu, klan kegelapan menyerbu di bawah kepemimpinan dari klan iblis. Banyak kekuatan umat manusia kita bangkit untuk melawan. Meskipun mereka mencoba yang terbaik untuk merancang dan menjebak pemimpin klan gelap, keluarga kerajaan, dan membuat klan gelap mundur, itu hanya masalah fakta. Kita semua tahu bahwa meskipun klan kegelapan mundur, mereka pasti akan kembali. Saya telah bersembunyi di sini selama bertahun-tahun, hanya untuk mengetahui metode klan kegelapan. Dalam pertempuran itu, meskipun klan kegelapan mundur, mereka mengambil tubuh dan asal-usul orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari 10.000 klan kita. Alasan mengapa tanah leluhur gelap yang Anda lihat dapat diintegrasikan dengan jalan surgawi alam semesta ini, itu adalah karena tak terhitung banyaknya orang kuat dari ribuan ras yang dimakamkan di sini. Dan tujuan mereka melakukan ini adalah untuk melahap asal mula alam semesta ini. Ucap Wu Jizizun menjelaskan. Qin Chen mengerutkan kening, menelan asal-usul alam semesta. Itu benar, ucap Wu Jizizun mengangguk, tahukah Anda mengapa ras kegelapan ini ingin menyerang alam semesta kita? Qin Chen berkata, bukankah itu untuk menduduki wilayah itu? Tentu saja tidak, ucap Wu Jizizun menggelengkan kepalanya, bagi yang kuat di alam semesta, wilayah itu bukan apa-apa, dan alam semesta ini akan segera menghadapi pertempuran terakhirnya era bencana. Jika tidak mungkin bisa menembus era bencana, makhluk seluruh alam semesta akan dimusnahkan. Jadi, tujuan klan kegelapan tidak mungkin menempati alam semesta ini. Qin Chen bertanya dengan curiga, era bencana.
Wuji Zizun berkata, era bencana adalah akhir dari alam semesta ini. Alam semesta manapun memiliki umur. Meski kelahiran kembali zaman itu bisa berlangsung selamanya, cepat atau lambat akan ada akhirnya. Pada suatu hari, ketika alam semesta ini mencapai akhir masa hidupnya, ia akan langsung runtuh di era terakhir. Pada saat itu, semua makhluk hidup di alam semesta akan binasa. Hanya mereka yang telah mencapai transendensi yang dapat memasuki lautan kosmik. Sekalipun alam semesta hancur, mereka dapat terus bertahan hidup. Alasan mengapa iblis akan bekerja sama dengan yang gelap mungkin karena mereka mengetahui hal ini. Mereka ingin benar-benar melangkah ke transendensi. Sebelum munculnya era bencana, dan dapat melintasi alam semesta untuk menemukan secercah kehidupan. Orang kuat di alam detasemen bahkan bisa membentuk tempat suci untuk melindungi seluruh keluarga. Iblis abis sebenarnya punya alasan sendiri untuk melakukan ini. Kata Wuji Zizun menjelaskan dengan suara yang dalam. Wuji Zizun memandang Qin Chen dan menghela nafas dan berkata lagi, asal mula alam semesta sangatlah berharga, tidak hanya bagi yang kuat di alam semesta kita. Begitu mereka menelan asal-usul alam semesta, mereka akan memiliki kesempatan untuk menekan aturan alam semesta dan mencapai transendensi. Jika Anda bisa mendapatkan asal-usul alam semesta, Anda juga bisa mendapatkan transformasi, dan dalam waktu yang sangat singkat, Anda bisa melangkah ke dalam ketidakterikatan. Setiap alam semesta memiliki kekuatan yang unik. Alam semesta tampaknya sama, tetapi mereka sama sekali berbeda. Jika keluarga kerajaan dari klan kegelapan menelan asal mula alam semesta ini, begitu mereka melangkah ke alam ketidakterikatan di alam semesta masa depan, mereka akan memiliki dua kekuatan kosmik yang berbeda. Sangat mungkin untuk mencapai level baru dalam bidang ketidakterikatan. Lagi pula, meski detasemen identik dengan yang terkuat, namun detasemen dan orang kuat juga memiliki kekuatan dan level yang berbeda. Ucap Wuji Zizun menghela nafas. Detasemen dibagi menjadi beberapa lapisan. Gumam Qin Chen terkejut. Transendensi sudah menjadi level terkuat yang dia tahu. Saya tidak tahu apakah ada peringkat lain selain detasemen. Ucap Qin Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Wuji Zizun menggelengkan kepalanya dan berkata, Anda bertanya kepada saya, siapa yang harus saya tanyakan? Saya hanyalah seorang Zizun, dan saya bahkan belum mencapai setengah langkah detasemen. Tidakkah Anda menyadari bahwa masalah Anda terlalu sulit untuk orang lain? Jika saya tahu, saya akan menerobos sendirian, dan apakah saya masih akan berbicara omong kosong dengan Anda di sini? Kata Wuji Zizun melanjutkan, klan iblis seharusnya setuju dengan klan kegelapan untuk mengendalikan alam semesta ini bersama-sama dan melahap asal-usul alam semesta ini bersama-sama. Dan asal-usul alam semesta tidak begitu mudah untuk ditelan. Jika Anda ingin menelannya, hanya ada dua kemungkinan. Petik 2. Pertama, ketika dunia pertama kali dibuka, semuanya masih dalam keadaan paling primitif, dan kekuatan asli alam semesta akan terungkap. Kedua, saat alam semesta hancur. Untuk melahap alam semesta ini dan mencapai transendensi, ras iblis dan ras kegelapan tidak akan ragu untuk menghancurkan alam semesta ini. Inilah mengapa kami mati-matian menolaknya. Mereka tidak mencoba mengendalikan alam semesta ini, tapi menghancurkannya. Kata Wuji Zizun menjelaskan. Mendengar semua ini Qin Chen terkejut. Segera, Lord of Abyss Demon merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya, seolah-olah ada mata tajam yang menatapnya, dan dia ingin mencabik-cabik dirinya sendiri. Senior, itulah yang dilakukan leluhur, dan itu tidak ada hubungannya dengan junior. Ucap Lord of Abyss Demon buru-buru menjelaskan. Wuji Zizun melirik Lord of Abyss Demon, dan sedikit terkejut, seorang anggota klan Iblis Abis. Aura Iblis Abis yang begitu kuat. Cahaya dingin muncul di pupil matanya. Apa yang ingin kamu lakukan? Pada saat ini, leluhur sungai darah mendengus dingin, aku memperingatkanmu. Orang ini sekarang berada di bawah komando tuanku. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambutnya, mari kita lihat bagaimana aku mengajarimu. Terima kasih, leluhur suci sungai darah senior. Ucap Lord of Abyss Demon buru-buru memberi hormat. Meskipun Wuji Zizun merasa kedinginan, dia tidak bergerak, dia hanya menghela nafas. Karena ada orang dari ras iblis abis di sini, itu akan mudah untuk ditangani.
Wuji Zizun menghela nafas dan berkata, Anda mungkin tidak tahu bahwa tujuan klan kegelapan mendirikan tanah leluhur kegelapan bukan hanya untuk menghindari penindasan oleh asal mula alam semesta. Tujuan mereka yang lain adalah untuk mengambil harta karun dari klan iblis abis. Harta karun ini adalah harta karun tingkat atas yang ada pada awal kelahiran klan iblis. Itu terletak di penjara iblis tak berujung. Ia dapat mengendalikan jalan surga dalam diri iblis. Selama orang-orang gelap mendapatkan harta ini, mereka dapat langsung melahap jalan surga dalam iblis dan menghancurkan wilayah iblis. Dan, dengan bantuan harta karun tertinggi ini, setelah melahap jalan surgawi dunia iblis, ia akan melahap asal mula seluruh alam semesta. Setelah kata-kata Wuji Zizun jatuh, Qin Chen dan Lord of Abyss Demon tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Perangkat sumber jiwa iblis. Gumam Qin Chen dengan ekspresi serius.